Semoga langkah kecil kita hari ini bisa melindungi bumi kita agar tetap lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Pagi ini Bu Risa amati, kalian semua masuk, benar ya? Tidak ada yang sakit? Tidak. Bu Risa yakin kalau kalian melaksanakan 7 kebiasaan hebat Indonesia pasti menjadi anak-anak yang sehat ya. Kalian pasti tadi juga bangun pagi, sarapan, makan makanan yang sehat bergizi. Juga kalian senang berolahraga. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang teknologi sederhana tepat guna yang bisa kita pakai untuk kehidupan sehari-hari demi kelestarian lingkungan kita. Ya. Nah, masih ingat materi minggu lalu apa? Siapa? Saya. Oke, Aza, silakan tentang apa? Perubahan lingkungan dan aktivitas manusia yang mengancam kelestarian bumi. Oke, betul. Ya, Ibam silakan. Oke, pemanasan global dan banyaknya polusi. Untuk mengawali pertemuan kita hari ini, kita akan saksikan dulu bersama-sama video fenomena alam yang sering terjadi di Indonesia, yaitu video tentang banjir. Semua perhatikan. Banjir dan sejumlah rumah warga terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak siang. Kita lihat lagi untuk video yang kedua. Banjir yang melanda belasan desa di 5 kecamatan di Brebes, Jawa. Tadi kita semua sudah menyaksikan video bencana alam banjir. Di sekolah kita juga mengalami hal serupa, tetapi tidak berupa banjir. Ada beberapa genangan air, terutama ketika hujan deras terjadi. Kita sebentar lagi akan keluar untuk menyaksikan beberapa genangan air di depan sekolah. Nanti silakan kalian mengamati fenomena alam yang terjadi di lingkungan kita. Kemudian silakan cari tahu kira-kira apa penyebabnya. Silakan diamati, dilihat. Di sini jalannya beraspal, kemudian ada genangan airnya. Kenapa kira-kira hal ini terjadi? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya. Karena air tidak bisa meresap ke tanah. Oke. Hujan terlalu deras. Oke ya. Oke Fatah. Jalan di aspal. Jalan di aspal sehingga apa? Air tidak bisa masuk atau meresap ke dalam tanah. Kita kembali lagi ke kelas. Di sekitar sekolah kita. Ini di sebelah kelas, ruang kelas 1. Menurut kalian, apa yang terjadi jika banjir atau genangan air berlangsung terus-menerus? Oke, Fania. Lingkungan akan semakin rusak. Tadi kita semua sudah menyaksikan dampak dari banjir dan kerusakan lingkungan. Nah, tugas kita sebagai manusia, kita harus menjaga kelestarian lingkungan dan bumi kita. Sekarang kita akan berdiskusi secara berkelompok. Nanti silakan cari di internet apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mengurangi terjadinya genangan air maupun banjir di sekitar kita. Siap? Menurut kalian, kegiatan sederhana apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi genangan air maupun banjir? Ada yang bisa menjawab? Kelompok siapa? Saya, Bu. Oke, kelompok. Pengelolaan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke saluran air. Oke, betul. Yang kedua? Saya, Bu. Ya, Menanam pohon atau penghijauan. menanam pohon atau penghijauan. Berikutnya ada lagi? Saya, Bu. Membuat sumur resapan atau lubang biopori. Membuat sumur resapan atau lubang biopori. Oke. Ada yang menarik ini dari jawabannya. Apa yang menarik kira-kira? Ya, membuat sumur resapan atau biopori. Kalian sudah pernah membuat? Oke, berarti nanti setelah ini kita akan melakukan aksi nyata. Kita akan membuat lubang resapan air atau biopori sederhana menggunakan bahan kaleng bekas. Kalian cari apa itu biopori dan juga sebutkan manfaatnya. Silakan kelompok siapa yang ingin menjawab? Oke, Ibam, silakan. Biopori adalah metode lubang silindris yang dibuat vertikal ke dalam tanah untuk meningkatkan daya serap air hujan sehingga dapat mengurangi genangan dan banjir. Betul ya? Oke, manfaatnya untuk menyerap air. Mengapa biopori penting bagi lingkungan kita? Silakan. Oke, silakan dijawab. Bermanfaat untuk mencegah banjir, menambah cadangan air tanah, menyuburkan tanah melalui pengomposan sampah organik. Ada 2 jenis biopori berada di sekitar kita. Yang pertama adalah biopori
murni untuk penyerapan air. Yang kedua adalah biopori yang digunakan untuk penyerapan air sekaligus bisa dipakai untuk pembuatan pupuk organik atau pupuk kompos. Nanti kita akan membuat keduanya. Alat dan bahannya apa saja untuk membuat biopori? Oke, toples bekas. Ada linggis untuk melubangi, kemudian ya solder untuk melubangi toples. Ada juga yang terakhir, ya betul, sampah dan air untuk mengisi untuk percobaan. Kita akan bertemu lagi besok. Kita akan membuat biopori dari apa bahannya? Dari bahan toples. Masih bersemangat? Mana semangatmu? Mana suaramu? Mana? Oke, silakan ditunjukkan mana perlengkapannya. Bu Rista akan menampilkan tayangan bagaimana cara membuat silakan berkreasi membuat yang terbaik. Jangan lupa nanti setelah selesai membuat biopori dan mempraktekkan, kalian membuat laporan. Ya, laporannya nanti dipresentasikan di depan kelas. Sekarang kita praktekkan bersama di luar kelas. Balikan tanahnya. Masukkan sampah organik seperti daun-daun dan sisa-sisa makanan. Tutup kembali lubangnya. Dalam 2-3 bulan akan menjadi pupuk kompos. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita, yaitu membuat biopori. Menyenangkan atau tidak? Oke, berarti sekarang saatnya untuk membuat laporan. Silakan untuk kelompok Labibah maju untuk presentasi. Laporan praktek membuat biopori. Praktek membuat biopori untuk menjaga lingkungan. Apa kesulitan yang kalian alami selama proses pembuatan biopori tadi? Saya, Bu, Ya, Iza? susah menggali tanah. Oke. Susah pakai solder. Ya, karena menggunakan listrik ya, maka harus berhati-hati. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Bu Rista akan bercerita satu tokoh inspiratif, yaitu ada remaja berasal dari Swedia, namanya Greta, masih berumur 15 tahun. Beliau adalah salah satu aktivis dalam menjaga kelestarian bumi di tingkat internasional. Greta ini sering diundang dalam acara KTT di PBB, kemudian diundang juga dalam konferensi ekonomi dunia dan mendapatkan banyak penghargaan atas jasanya dalam menyelamatkan iklim di bumi. Apakah kalian siap ambil bagian seperti Greta untuk menyelamatkan bumi? Siap! Oke, ayo sekarang kita lakukan dan mengajak orang di sekitar kita untuk mendukung rencana kalian menyelamatkan bumi. Siap? Siap! Siapa kita? SD 1 Sambi! Sebelum menutup pertemuan kali ini, Bu Rista akan memberikan tugas untuk kalian. Nanti di rumah silakan membuat poster untuk menjaga lingkungan kita atau poster menjaga bumi. Siap? Siap! Terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.